lagi sama Mama Yum di sini. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube aku dan sampai di video ini. Oke, teman-teman, kali ini aku masih sama tamu yang minggu lalu. Tapi kita bakal ngomongin topik yang berbeda. Topiknya adalah sedikit curhatan dari Mama Yum, yaitu tentang hewan peliharaan. Nah, kalau misalnya teman-teman deket Mama Yum yang udah sering nih lihat di story WA ataupun story IG itu pasti udah tahu nih hewan apa yang dimaksud. Nggak cuma satu hewan itu. Kenapa? Karena Inces, teman Mama Yum yang di video sebelumnya, itu dia punya dua hewan, dua peliharaan, yaitu anjing dan kucing. Nah, jadi tonton terus videonya sampai habis biar teman-teman yang pelihara hewan gitu bisa tahu gimana sih kalau pelihara hewan yang baik. Tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa buat yang belum subscribe langsung aja di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke, masih dengan tamu yang sama dengan minggu lalu. Oke, jadi teman-teman, ini temanya beda. Kita udah nggak ngomongin lagi tentang mental health, kita nggak ngomongin lagi tentang hipnoterapi, kita ngomongin tentang dog lovers, pet lovers, cat lovers. Nah, Dog lover, cat lover. jadi kenapa akhirnya aku ngajakin Inces ngobrol juga tentang Ini kayaknya gue yang dimarahin nih. si anjing dan kucing ini gitu kan. Karena kebetulan ada beberapa kali permasalahan di lingkunganku sendiri itu, sampai mungkin teman-temanku tuh hafal Ces. Arum itu nggak suka sama kucing. Aku bukannya nggak suka sama kucing, membenci kucing tuh enggak, cuman memang aku dulu punya trauma gitu kan, trauma dengan kucing, sehingga aku akan jaga jarak sama kucing. Bener, kalau aku sama anjing mungkin aku akan lebih dekat, lebih mending lah gitu sama anjing. Dan kebetulan dulu ada Asel, tahu nih kayak gimana sih tabiat anjing. Semua saudaraku kebanyakan punya anjing, jadi ngerti. Tapi ketika sama kucing itu memang jaga jarak gitu, bukan yang aku mukul atau apa tuh, enggak, cuman aku akan menjaga jarak sama mereka. Nah, tiba-tiba ini masalah lingkungan. Kebetulan aku ada di beberapa lingkungan grup gitu kan, dan yang terakhir itu aku nggak tahu sih awal bulan atau akhir bulan, kayaknya akhir bulan November, itu masalahnya adalah sama kayak aku di rumah Jakal, masalahnya adalah pup kucing. Dan itu jujur aku sudah sangat terganggu sampai sudah aku datangin tetangganya. Dan ternyata bukan bebal sih ya, kalau menurutku dia lebih oke, 2 minggu dijaga jarak nih, kucingnya nggak pup di halaman rumahku. Karena kesel dong, saya nggak punya kucing, tiap hari bersihin pup kucing gitu. Jadi mendingan dulu aku punya Asel, aku bersihin pup Asel, ya emang resiko gitu. Nah sekarang nih kucing, dan dia tuh kayak cuma 2 minggu gitu kan. Setelah aku tegur 2 minggu aman, ntar keluar lagi tuh, nongol lagi gitu. Terus sampai kepikiran, masa sih kita harus pasang CCTV buat nangkepin ini kucing siapa gitu. Dan di lingkungan sini nih, di lingkungan studio Mama Yum Villa Alita ini juga kemarin hits banget, sampai seminggu tuh sampai kita tuh kucing lagi. Jadi gimana sih Ces gitu kan? Iya, gimana sih Ces sebenarnya? Kalau aku mungkin anjing mungkin lebih bisa lah, lebih ngerti lah tentang melihara anjing. Kalau kucing nih sebenarnya gimana sih? Kucing saya baru berapa tahun ini ya piara kucingnya, itu pun di teras aja. Itu di teras. Ces berapa tuh kucing sama anjingnya? Anjingnya 8. Banyak banget kan. Terus sampai keluarga semua saudara udah kurangin. Ya saya bilang kalau misalnya ada tempat yang saya bisa yakinkan untuk kurangin atau kasih teman, saya kasih. Gitu. Tapi masalahnya sekarang kan belum ada. Oke. Gitu. Belum ada, dan saya nggak mau sembarang orang kasih karena itu mereka dari kecil dengan saya. Dan rasanya egois kalau misalnya sekarang saya nikah lalu punya anak terus saya buang mereka, atau saya lempar mereka, saya asal kasih orang. Bagiin gitu. Itu buat saya itu akan ada karma saya nanti ke depannya. Gitu. Jadi saya nggak mau gitu. Kalau memang saya berdoanya, kalau memang udah waktunya, semesta dan Tuhan udah waktunya ngasih pisah saya dengan anjing-anjing saya dengan cara kasih ke orang yang tepat, saya akan lakukan kalau memang itu udah waktunya. Atau kalau memang saya karmanya masih bersama dengan mereka, ya udah saya nikmatin, saya layanin, saya kasih makan gitu kan. Walaupun memang ketika megang anak
sangat-sangat minim sekali saya megang mereka. Bahkan mereka juga ada yang kulitnya terganggu karena kutu kucing gitu. Beberapa kali saya kasih obat masih belum tuntas gitu. Tapi kesini kayaknya udah mulai membaik gitu. Jadi saya merasa masih punya tanggung jawab untuk anjing gitu. Kalau untuk kucing pun saya belajar dari suami saya itu kan orangnya sukanya kucing gitu. Tapi dia juga sukanya kucing tuh ya suka, tapi kayak gimana ya kalau mau jelasin, nggak yang penyayang banget kayak saya soal anjing hewan gitu ya. Sampai buaya kalau bisa saya piara deh. Jangan tuh buaya darat, buaya darat. Jadi emang saya belajar bahwa kucing itu memang jenis yang liar, hewan yang liar, yang tidak bisa diperangkap. Mereka suka kesana kemari. Jadi emang saya biarin kucing itu di teras. Banyak yang pergi juga kok, gitu. Bahkan induknya yang memang dari awal induknya saya piara, dia pergi, dia ninggalin anaknya di situ. Dan awalnya saya stres gitu, karena kayak saya nggak rela ditinggal dia gitu. Dia pergi kemana sih, saya cari gitu. Itu karena dia trauma mungkin ya pulang ke rumah karena kegigit anjingku. Ya nggak sengaja, entah bagaimana dia dari dapur, dari halaman belakang, pas kebuka pintunya dia langsung lompat dan nggak tau kayaknya dia tahu apa dia cium kali ada makhluk lain. Dia langsung ke teras, pas lihat tuh kucingnya Ucil namanya, dan Ucil itu pas mau keluar dari celahnya pagar dan dia lagi hamil tua. Jadi mungkin dia trauma. Jadi ketika dia digigit kayak gitu, dia sempat ada di jembatan gang depan itu. Saya cari dan dia ada di situ kayak gemetar. Saya bawa pulang dia. Dia tuh kayak mengerti kita gitu loh, kayak manusia aja gitu. Kalau misalnya saya pergi, dia akan tunggu di depan rumah sampai saya pulang baru dia masuk kayak gitu. Jadi saya nggak terima kalau dia pergi. Oke. Tapi akhirnya lama-lama saya belajar bahwa kucing itu memang jenis liar. Maunya mereka kesana kemari, ya udah saya terima. Akhirnya ketika dia nggak pulang, saya cuma ngebatin aja kayak, kalau kamu lapar kamu pulang ya. Pernah beberapa kali berapa bulan dia nggak pulang, tiba-tiba dia pulang, dia kurus. Ada makanan saya kasih makan banyak. Pokoknya kamu makan ya. Dan waktu itu kayaknya saya lagi hamil ya. Jadi memang saya mengurangi dekat sama kucing karena kan kucing lebih parah daripada anjing ya. Dan syukurnya waktu saya hamil pun saya periksa semua kesehatan termasuk sama torso ya. Itu nggak ada. Maksudnya 8 tahun gue hidup sama anjing, kucing nggak ada ya, keren banget. Itu karena kita happy aja gitu ya. Gak usah dibawa pusing soal punya anjing banyak atau enggak. Lalu akhirnya ketika Ucil ini nggak balik-balik ke rumah, sisa anaknya, lalu anaknya hamil gitu ya, hamil di luar nikah. Dan nggak tahu hamilnya sama siapa, pulang bawa beban. Itu saya piara-piara juga gitu. Maksudnya kalau kapan mereka mau pergi, udah memang itu udah saatnya. Akhirnya saya belajar menerima dari kejadian Ucil, belajar menerima bahwa setiap kucing itu punya karmanya dengan kita. Kalau memang saatnya dia harus pergi, dia pergi. Entah itu dia pergi dengan dia mau mati atau dia pergi memang mau mencari hidupnya, nggak masalah gitu ya, udah lepas. Sampai ada yang mati baru beberapa bulan lalu ya karena sakit. Saya nggak tahu kalau ternyata dia batuk pilek sampai bisa bikin dia bener-bener kurus kering. Jadi saya kaget karena ya tiap hari lihat dia batuk apa, tapi saya nggak kalau sampai dia udah sekurus ini ya, karena kan sibuk ngurus anak ya. Jadi emang kayak karena dilepas aja begitu. Akhirnya saya usahain dia untuk sehat, suntik apa dengan dokter. Akhirnya dia pergi juga. Dia pergi di samping rumah itu ada tanah kosong. Dia mati di situ di bawah pohon pisang. Jadi memang saya belajar bahwa kucing ini memang nggak bisa kita mau bikin bagaimanapun, memang mereka makhluk liar yang memang kesana kemari gitu. Kalau misalnya kayak kejadian Mama Yum masalah dengan kucing gitu, memang yang harus ditegur adalah ownernya. Tapi kalau ownernya nggak kayak ngebiarin atau cuek atau mungkin hanya 2 minggu akhirnya dibiarin lagi, ya udah berarti kita yang harus mengubah respon kita bahwa ya sudah, dia makhluk yang butuh juga hidup, butuh untuk dikasihi. Karena sesuatu hal kalau semakin kita membenci itu semakin datang. Semakin kita nggak suka dia
pup di situ, dia semakin datang terus ngepup di situ. Tapi ketika kita bahagia aja, kita senang aja, ya udah nggak apa-apa, kamu mau pup di situ nggak apa-apa, aku ikhlas, bebas gitu, pasrah, kita ikhlas benar-benar, itu dengan sendiri dia akan mengerti dan dia akan menjauh sendiri. Kalau dikasih pasir itu emang dia akan tetap di situ atau dia juga liar dia keluar gitu? Sebenarnya kalau dikasih pasirmu dari kecil dia biasanya akan di situ terus. Cuma mungkin dia pasirnya kenapa dia mungkin sampai ke sana kemari pupnya ya. Kemungkinan karena dia nggak dikasih, misalnya dia dikasih pasir, tapi ada waktu nggak ada pasir tuh, akhirnya dia cari tempat. Nah misalnya dia ke tempat Mama Yum, ternyata buat dia nyaman dan dia inget kan tempat pupnya, ya dia pup situ. Itu kan nalurinya dia, bukan karena sebenarnya dia mau menyusahkan sih. Enggak, itu kan naluri hewan ya. Saya pernah nyaman di situ, ya udah saya pup aja di situ daripada tempat lain kayak gitu. Mungkin ya keadaan waktu itu tidak ada pasirnya di sana. Karena kayak saya juga awal-awal saya beli pasirnya, mereka pup di situ semua. Ada 5 kucing, ada 8 kucing, ya saya biarin aja gitu. Mereka pup di situ, saya ganti pasirnya. Tapi lama-lama ada keadaan yang saya lupa dan itu pupnya udah penuh banyak. Lupa beli pasir lagi, akhirnya mereka pup di luar itu di mana-mana. Dan kalau kucing-kucing saya sih saya lihat mereka ininya di samping rumah tanah atau di depan gitu di pasir, nggak pernah sampai ke tetangga sih. Kalau mainnya ya memang kesana kemari ya, tapi mereka kan saya kasih kalung jadi saya tahu. Dan saya selalu bilang kayak kamu main kemana aja pulang ya. Dan kucing nggak tahu ya, ngerti. Kucingnya Incas ngerti. Kucing tetangga saya mungkin entahlah, itu emang tergantung ownernya kan ya. Kalau udah kayak gitu bisa tergantung ownernya, harusnya ownernya juga lebih apa ya, lebih menjaga ya supaya tidak menyusahkan orang gitu, lebih mengajari. Cuma ya mungkin itu kucingnya kayak dibiarin aja, dibebasin, lalu mungkin saat itu nggak ada pasirnya, dia nyoba di tempat lain dan dia merasa nyaman, ya udah dia di situ terus gitu. Itu naluri sih. Jadi kalau memang masih kejadian kayak gitu, ya udah kita bawa santai, karena kalau kita makin membenci, kita makin, kucing itu kan terus datang. Tapi kalau kita ikhlasin, one day dia akan pergi sendiri kok. Maksudnya dia nggak bakal ngepup di situ lagi gitu. Berarti anjingnya Ces sama kucing tidak bersama? Enggak. Kalau yang besar tuh si Koko ya nggak apa-apa sama kucing. Dia kan tiap pagi dibawa keluar gitu. Jadi kucing udah biasa sama dia. Tapi kalau yang lain nggak bisa. Bahkan anjing sesama anjing, 8 anjing itu aja dibagi kok, ada 4 di dalam, ada 4 di luar. Jadi kalau yang 4 di luar ini masuk kandang, nah yang di dalam itu baru boleh keluar. Kalau enggak ada yang berantem. Yang betina sama betina, jantan sama jantan. Gitu. Iya. Nggak, aku lagi kebayangin beneran deh. Aku besok kapan-kapan ke rumah Cas gitu ngelihat, wah kucing di mana, anjing di mana. Gitu. Kalau kucingnya sehari-hari biasa mereka main keluar. Ada yang di teras. Lebih sering sih mereka main, nggak tahu kemana. Nanti malam balik. Kadang ada di atas genteng tuh, di ini main di situ di teras. Suka-suka mereka sih. Berarti begitulah. Tapi nggak pernah ngepup di rumah ya, di teras nggak. Waktu itu ya saya bikin pasirnya ya, ada tempatnya kan. Tapi ngepup di rumah enggak sih, kecuali mungkin kayak baru lahir ya, bayi-bayi gitu. Ada pernah. Atau mungkin keadaan tempatnya ya, bagaimana memang pernah sih di teras. Tapi itu udah maksudnya nggak lama ya. Mereka pup kayak gitu, mungkin 1-2 kali habis itu di luar. Tapi sampai sekarang yang udah lama sih, bertahun-tahun nggak pernah sih. Maksudnya nggak pernah lagi untuk di teras gitu, di luar. Karena memang udah dibersihin, cuma nggak tahu ya apakah dibersihin dia akan datang lagi. Gak ngerti. Kalau di tempat lain ya, maksudnya kalau di rumah udah dibersihin, udah nggak ada yang ngepup di situ. Karena memang saya ngerti, pup kucing itu pup yang paling bau. Iya. Jangan sekali daripada pup aja. Jadi sampai kalau pup anjing kan nggak terlalu bau ya. Iya, saya Papa Cie bilang, ini sama bertahun-tahun punya Asel gitu. Dia dari kecil sama Anji tuh nggak ada sebau kucing-kucing yang entah kucing tetangga yang ABC, entah yang diakuin dan tidak diakuin. Nggak, udah. Mama Yum sudah berdamai, sudah
Ya sudah. Benar, kita berdamai dengan keadaan. Itu respon kita yang kita ubah. Kita ikhlas aja udah. Karena jujur capek sih. Memang capek. Capek. Pasti kayak gitu tuh capek, bukan punya kita bersihin gitu. Tapi kalau kita bawa damai, kita tenang, udah pasrah aja. Kalau memang saya harus bersihin. Toh juga nggak bakal selamanya sampai berpuluh tahun juga kan kita kerjain. Udah ikhlas aja. Nanti dengan sendiri akan ngejauh kok kucingnya. Maksudnya dia akan merasa bahwa oh ya udah saatnya aku nggak ngefokus ini gitu. Tapi semakin kita itu menarik hal-hal negatif dalam diri kita. Kalau diusirin Cas, diusirin hus sana gitu. Hus siram air. Siram air sih jangan sih. Karena gini ya, saya percaya semua itu ada karma. Jadi saya kan sebelum nikah suka banget kayak bawa kucing mati di jalan, saya kubur. Sampai sama suami itu kita pernah ada temanku, dia langgananku kutek sama dia punya satu anjingnya dan waktu itu kena virus. Terus baru aja anjingku juga sembuh dari virus yang mematikan, yang dokter aja bilang 80% mati, tapi dua-duanya hidup. Sampai kaget gitu, kok bisa gitu. Saya percaya itu karena kebaikan yang saya lakuin ke hewan lainnya. Jadi kayak temanku ini, dia anjingnya sakit, rumahnya tuh di Godean, jauh ujung ke ujung banget. Rumahnya bener-bener desa banget. Itu kesana 1 jam. Saya jabanin tuh malam-malam jam 7 sama suami, waktu itu masih pacaran. Dia tuh sampai kayak, kok kamu mau sih antar ini, nggak apa-apa ya temenin ya. Ternyata ketika di jalan dan mau masuk, udah sepi sih, kayak kan ada, kalau bukan jalan besar, ketika kita masuk gang biasa kan ada jalan yang kayak sawah-sawah kayak gitu. Nah itu di depan kita ada motor yang zoom, dia cepet, ternyata dia tuh nabrak kucing. Nah kucingnya itu matinya pas di depan kita, kayak dia gini-gini, kayak lompat-lompat biasanya kan. Terus dia mati di depan kita. Kelewat sih, sempet kelewat. Terus aku bilang, berhenti sama suamiku, berhenti, aku mau ambil kucingnya. Pas dia matinya di depannya itu, seberangnya itu toko kios gitu. Akhirnya saya datengin kiosnya, saya bilang saya minta plastik boleh. Jadi saya bawa pulang ke rumah, saya kuburin sama suami itu, kita kubur. Karma baiknya adalah ketika anjing-anjing saya sakit, mereka sembuh, mau separah apapun. Terus saya juga waktu lahiran dimudahin, bahkan sampai hamil pun saya ketemu pas saya dan suami main ke Amplas, itu kucing dibiarin di pinggir jalan, di pinggir got gitu. Kayaknya udah berapa hari ya, 2-3 hari karena udah mulai bau. Dan itu kita hujan-hujan naik motor kan, pas kita rintik-rintik gitu sih, pas lewatin, dan itu hamil 5-6 bulan. Terus lewatin, apa ya tadi, aku mikirnya, terus aku liatin, bentar sayang, itu apa ya? Apa? Kayaknya kucing deh. Balik, beneran kucingnya udah keras. Untung di dalam motor tuh ada plastik kan besar, kita bawa pulang. Bahkan dia ikut dulu tuh di parkiran, dan parkiran habis itu kita pastiin nggak bau kan. Sampai rumah kita kubur. Dan balasan baiknya apa? Mungkin saat itu nggak dibalas lah ya, tapi kayak saya lahiran muda gitu, walaupun nggak mudah yang ya induksi juga, tapi saya lahiran normal. Terus juga saya dapat banyak keajaiban, tiba-tiba ada teman nanti kirim makanan. Jadi hal baik yang kita lakuin itu akan terbalas sendiri kok dengan semesta gitu. Entah itu nanti hewanku, setiap aku mau pergi keluar kota, misal pun nggak ada yang jaga, itu nanti entah bagaimana dalam waktu yang singkat dan cepat saya akan dapat orang untuk bisa jagain anjing. Jadi banyak keajaiban-keajaiban yang saya pikir ya pasti ada timbal baiknya kok gitu. Dan saya masih lakuin ya, sekarang memang terbatas ya, nggak bisa, maksudnya keluar aja jarang gitu. Tapi kalau misalnya di jalanan saya lihat kucing mati pun tetap akan saya berhenti dan tolong dia untuk kubur. Itu di rumah berarti Cas urus sendiri itu semuanya? Atau ada sendiri sama suami? Maksudnya nggak ada orang khusus buat belum mereka? Sih, enggak, karena emang cuma kasih makan kayak gitu kan. Kalau kasih mandi biasanya satu-satu saya mandiin, tapi kalau misalnya lagi full ya panggil orang untuk mandiin kayak gitu. Kalau kucing nggak mandi sih, mereka lebih seneng main kesana kemari, udah bebas, serah dia. Ini aja
ada yang baru lahiran dan Lahiran. anaknya 3 mati 2 gitu. Jadi Itu lahiran semua berarti di rumah ya, Jess? di luar di teras. Dan biasanya kalau lahiran oh ya udah lahiran gitu doang. Kalau Apa misalnya disiapin apa sama kamu tuh? Tanda-tanda lahir gitu. Gak ada, tiba-tiba udah bawa anaknya. Kadang kita kalau misalnya udah mulai tahu ini dia udah mau lahiran, kita taruh kain kayak gitu atau kardus gitu ya. Ada. Tapi kalau misalnya kita tiba-tiba dia udah lahiran ya udah. Sama perlakuan anjing dan kucing. Sama-sama diperhatikan. Cuma mungkin nggak, kalau sekarang saya nggak banyak megang anjing ataupun kucing karena emang ya megang anak, bukan karena nggak mau anak saya kotor, enggak. Kadang kayak Dion sekarang dia udah mau jalan terus main di lantai, ya udah saya biarin, ada anjing ada apa, dia mau nggak mandi saya biarin, biar dia juga belajar kebal gitu dengan kotor, dengan apa dia bisa beradaptasi. Kalau kita kasih dia bersih nanti dia nggak tahu nikmatin yang kotor tuh gimana, jadi biarin aja udah main kayak gitu. Sama-sama diperhatiin. Makanan kucing habis, saya minta suami beliin dong kan makan kucing kayak Kering atau yang masak? kering. Oh, yang kering. Kalau anjing masak ayam. Tapi biasanya daging ayamnya juga saya kasih ke sana. Kalau misalnya makanan mereka nggak ada, udah saya bagi-bagi. Kalau nggak, kakinya. Oh iya. Mereka kan suka. Suka. Ya udah saya taruh situ. Pokoknya untuk kaki itu jatahnya kucing. Kayak gitu sih. Ya capek sih ya dengan urus anak ya. Tentu capek. Tapi ya sudah, saya nikmatin aja. Kalau karmanya emang masih sama-sama ya sudah. Toh juga nggak sampai saya tua juga dengan mereka umurnya juga berapa sih kan gitu. Sekarang udah 8 tahunan kayak Brili, 8, 7 tahun, 6 tahun kayak gitu. Dulu Brili doang atau Dulu Brili kan, sekarang ya banyak. dari dulu itu kan si Brili itu? Brili itu yang galak itu kan. Brili itu aku pernah lihat kok. Pernah lihat Brili. Dulu waktu kita seminar seminar tuh kayak udah ada dia ya. Udah Udah ada itu. Dia masih kecil-kecil itu, Iya. imut. Banyak yang seneng sampai aku bawa ke mall, Iya. Solo masuk tas gitu. Sekarang ya bukan Brili yang dipegang. Iya. Tapi ya belajar, maksudnya saya belajar banyak sih soal kesabaran. Karena dulu kalau saya lagi marah banget, anjing yang kena. Oh, yep. Sekarang yang saya pegang ya anak. Makanya saya jaga banget supaya jangan sampai dia kena. Makanya kalau saya emosi, supaya saya udah nggak pukul-pukul hewan lagi kan. Dulu tuh bukannya maksudnya pukul ini juga sih, dan jarang juga, sesekali yang memang kondisi mentalku lagi KO banget, lagi emosi banget, ya udah mungkin dia dibilangin nggak mau denger, itu pukulnya pun nggak pukul yang sampai berkali-kali, cuma gitu. Kalau nggak ya pukul pantatnya kayak gitu. Ya sekarang udah enggak, karena udah belajar banyak. Oh ternyata kalau hewan saya pukul, saya juga yang susah, karena dia makin melawan. Iya, biasanya gitu. Jadi emang kalau misalnya anjing saya bikin ulah, biasa gitu dong. Kayak kalau nggak paling ya mulut aja, udah yang penting udah selesai gitu, keluar gitu kan emosinya. Udah terserah orang rumah mau dengerin apa tuh kan, jangan punya anjing, udah deh aku cuma pengen mau keluarin aja udah. Karena nggak mungkin aku buang gitu loh di jalan. Iya. Itu sebagai balasan baik juga, karma. Kita selesaikan karmanya dengan baik, ya udah, hadapin, nikmatin. Baiklah. Gitu ya. Oke deh, sekarang Ces, tolong dong disampaikan nih kepada para pemilik anjing dan pemilik kucing yang penyayang atau mungkin yang punya cuman happy-happy, dikasih apa gitu Ces biar lebih memperhatikan. Oke, jadi buat para pemilik hewan atau dog lover, cat lover ya, kita juga harus menyadari bahwa tidak semua orang senang dengan kucing, tidak semua orang juga senang dengan anjing, tidak semua orang bisa seperti kita yang senang banget, sayang banget gitu. Jadi kita harus bisa mengerti orang lain juga dengan menjaga hewan-hewan kita gitu. Kita ajari mereka untuk tidak menyusahkan atau tidak membuang kotoran di tempat lain, atau tidak membuang kotoran di tetangga-tetangga gitu ya. Iya kan? Di tetangga, supaya tidak menyusahkan yang lain. Karena memang itu capek
Saya tahu, saya ngerti, capek banget, dan ya memang kita harus mengerti. Gak semua orang menerima, senang dengan hal tersebut. Jadi kita yang harus peka, kita yang punya hewan, kita harus bisa tahu diri istilahnya, ya kan? Kita punya hewan, kita ajarin. Kalau nggak mau ajarin, atau kalau misalnya sibuk atau gimana, mungkin bisa dikandangin. Atau kalau ketika keluar, kita kasih waktu, habis itu suruh dia masuk. Dan nyiapin juga kebutuhan dia gitu. Kayak misalnya mungkin pasir ya, kalau kucing, pasir gitu. Kucing tuh rapi loh sebenarnya. Maksudnya kalau ada pasir ya dia akan di situ terus kan. Kalau anjing kan enggak. Bisa di mana-mana. Jadi sebenarnya jauh lebih mudah kucing, nggak nyusahin. Nah, tapi ya kita harus ajarin gitu bahwa ini tempat kamu ya, pup kamu ya, gitu. Jangan sampai nyusahin, buang kotoran di tempat lain. Ya kita siapin lah wadahnya dia untuk membuang kotoran. Jangan kita piara terus kita biarin aja gitu. Kecuali memang kayak kucing saya, senangnya di luar, tahu diri gitu, di rumput-rumput depan seberang rumah kayak gitu. Jadi nggak pernah nyusahin sih. Sampai kucingku kemarin 2 kucing, kebanyakan kan perempuan yang di rumah, betina. 2 itu hamil dan lahiran bersamaan, yang 1 3, yang 1 4. Itu anaknya satu-satu mati cepet banget. Hitung hari mati. Mungkin kena virus apa gimana ya, nggak ngerti. Karena pas hitamnya yang salah satu yang lahiran anak 3 itu dia juga kayak kena sakit dengan yang mati itu, kena batuk pilek. Tapi dia masih selamat. Karena aku kasih obat permanen, paten yang bagus gitu, kasih obat dari dokter, kasih obat itu terus, akhirnya dia terus selamat. Ya dia sempat lahiran dan anaknya mati semua. Kalau yang oranye tuh mati semua. Terus dia hamil lagi, gitu, hamil lagi. Ini yang baru lahiran 3 lagi, tapi mati 2 lagi ya. Ya itulah ya. Itu juga nguras energi sih kalau ada yang mati itu kayaknya nggak terima banget. Tapi belajar terima. Terus Mama Yu nggak piara hewan lagi? Sementara belum. Anjing Fokus lagi? ke Levi. Nanti agak gedean ya? Agak gedean. Ya kemarin papanya sudah bilang, besok kalau anak-anak udah bisa ngurus, udah bisa main gitu kan bareng, kita piara lagi gitu. Soalnya ya kan asal kan hidupnya sama Papa Cuy ya kan, dari kuliah itu. Jadi dia yang ngajarin semuanya, dia yang kena semuanya barang-barangnya waktu ngajarin toilet trainingnya itu kan repot banget. Kalau aku kan pas udah nikah udah terima jadi, maksudnya asal udah tertata, udah apa-apa udah. Biasa cowok lebih pinter tuh. Oh gitu. Cowok lebih pinter untuk Ngajarin. nge-training dibanding cewek yang Dikit-dikit aku marah, ya. dikit-dikit marah. Iya. Kadang-kadang aku kayaknya mak ini salah didik deh, terlalu manjain semua, jadinya ya jadi manja. Iya. Ya itu akhirnya saya juga belajar bahwa oh ternyata jadi ibu juga kayak gini, kalau saya manjain jadi gini nih gitu, jadi yang susah diomongin. Jadi kalau misalnya kan udah kebiasaan mereka tidur di kamar, ketika punya anak nggak mau, mereka pada ngikut kamar. Jadi di mana aku tidur dia akan ngikut semua, itu semua ikut. 4 tuh yang di dalam ngikut gitu. Nanti aku keluar ikut semua keluar. Makanya kadang-kadang kalau misalnya ada keluarga atau buntutnya ada banyak ya. Pasti tidurnya udah aku pisah di kamar depan gitu. Suami ya sama suami di depan, Dion dengan tantenya atau misalnya mama papa udah di samping tenang. Yang nanti yang 4 tuh duduk ikut aku tidur. Ramai, iya. Tuh jadi teman-teman yang mau piara hewan Pasti bisa mentalnya dengarkan. kuat. Iya, tuh mentalnya kuat. Tanggung Dengarkan jawab. tadi, betul. Icas ngapain aja? Tuh ada 8 anjing dan kucing dengan jumlah yang berbeda-beda gitu. Biar apa ya? Sampai hati sih aku bilangnya ya. Maksudnya piara anjing atau kucing atau hewan lain tuh sampai hati, nggak cuman yang piara-piara doang gitu. Bener. Oke deh, segini dulu nih cerita sharing-sharing sedikit curhat-curhat gitu dari aku tentang si penyayang-penyayang hewan. Jangan lupa buat teman-teman di-share sebanyak-banyaknya nih, video ini penting sekali buat teman-teman mungkin yang ada terganggu kayak aku. Di-share sebanyak-banyaknya biar itu yang para punya hewan yang sedikit mengganggu kenyamanan tetangganya terkhusus ya, itu bisa apa teratur. ya? Iya, lebih teratur lagi, lebih ngerti Terdidik. lagi. Ya, benar sekali.
Oke, Jess, terima kasih banget sharing-sharingnya Terima gitu. kasih juga udah Dapat insight ngobrol. baru gitu dari permasalahan perhewan-hewanan yang nggak kita piara. Kalau piara kan jelas tanggung jawab. Kalau yang tidak dipiara kan agak Kadang-kadang berat berat ya. ya. Heeh, Ini curhatan Mama Yum banget nih hari ini. Jadi untuk aku nggak tahu nih ya, kayaknya di video akhir tahun ini, Di video akhir tahun. menutup tahun ini dengan lebih lega lagi, lebih legowo lagi. Nanti kalau tiba-tiba ada nongol pup kucing, ya udah diberesin, cuman doain semoga ini kucing sehat, ada tempat di rumahnya buat pup sendiri gitu, ada toiletnya. Positif doanya. Iya, Biar nanti betul. perginya dia juga seneng. Iya, aku Ya udah deh sekarang saya begitu. pupnya di rumah saya aja gitu. Iya, benar sekali, rumahnya lebih nyaman kok. Dibanding yang ini gitu. Kalau kita Ya doain yang ampun. jelek, yang ada datang Datang terus. lagi ternyata. Iya, yang kemarin juga ada info gitu, terus sekarang dari Chess. Oke. Harus berdamai. Yes. Oke, baiklah. Begitu dulu videonya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.